Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sejarah Wali Songo. Ini adalah salah satu materi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk tingkat madrasah aliyah. Oke teman-teman, langsung saja. Ini ada bukunya ya. Oke, Wali Songo. Pertama kita akan masuk ke biografi. Jadi Wali Songo itu ada 9 teman-teman ya. Pertama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Jadi ada 9. Nah, kemudian nanti kita akan berbicara juga tentang strategi dakwah Wali Songo. Nanti ada tentang kesenian ya. Melalui kesenian, kemudian melalui pendidikan, kemudian melalui kebudayaan, keempat melalui politik. Kemudian kita akan membicarakan peran Wali Songo di bidang dakwah, pendidikan, arsitektur, kesenian, dan juga budaya. Kemudian kita akan berbicara tentang keteladanan Wali Songo, terutama di bidang spiritual dan intelektual. Oke teman-teman sekalian, saya akan langsung masuk ke Wali Songo yang pertama, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Oke, secara umum Maulana Malik Ibrahim ini, beliau ini adalah Wali Songo yang paling tua, yang paling dituakan. Nah, beliau ini memang menurut sebagian referensi masih memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, dan beliau ini berasal dari Samarkand. Samarkand adalah sebuah negeri di Asia Tengah yang sekarang menjadi bagian dari Uzbekistan ya. Nah, Maulana Malik Ibrahim ya, atau yang biasa dikenal dengan Sunan Gresik, beliau ini berdakwah dengan cara mengedukasi masyarakat ya, dengan mengajarkan Islam, termasuk juga dengan mengembangkan ekonomi. Dan beliau ini salah satu julukannya adalah namanya kakek bantal ya. Kenapa disebut kakek bantal? Karena beliau ini kalau mengajar biasanya menaruh kitab di depan beliau dengan beralaskan bantal. Maka beliau disebut kakek bantal. Nah, beliau ini yang paling senior ya. Oke, nah selanjutnya ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini beliau ini termasuk gurunya para Wali Songo ya. Beliau muridnya banyak dan beliau punya pesantren di Ampel Denta. Nah, mungkin beliau salah satu pelopor berdirinya pesantren di Indonesia, karena Indonesia ini adalah negeri muslim ya, yang memiliki sistem pendidikan unik, yaitu pesantren yang berbasis asrama. Nah, kita perlu tahu bahwa asrama itu berasal dari bahasa istilah Hindu ya, atau ashram. Ashram itu adalah tempat para orang-orang Hindu, mereka tinggal di dalam sebuah pemukiman, tidak pulang-pulang ya selama sekian lama untuk menuntut ilmu. Nah, sistem asrama ini kemudian diadopsi oleh orang-orang muslim di Indonesia, dan mereka mengembangkan sistem pendidikan pesantren di mana para santri, para pelajari tidak pulang selama sekian bulan ya, sampai mereka di situ mengembangkan keilmuan mereka sedemikian rupa, baru setelah itu mereka pulang. Nah, sistem itu disebut sistem asrama, dari kata ashram. Nah, Sunan Ampel ini muridnya banyak, dan beliau itu juga punya anak yang juga jadi Wali Songo. Jadi Sunan Ampel ini beliau punya anak, salah satunya Sunan Bonang, yang kedua adalah Sunan Derajat ya. Jadi dua-duanya ini anak beliau, dan banyak lagi nanti murid beliau ya. Oke, selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini saya langsung masuk aja ya. Nah, ini adalah gambarnya Raden Said. Ini Sunan Ampel ya. Kemudian ini ada salah satu makam Wali Songo, masih ada. Nah, ini foto-fotonya ya. Ini sepertinya sih ilustrasi saja, tidak ada lukisan khusus. Oke, langsung saja kita mulai. Peran Wali Songo di Indonesia ya. Kata wali dari bahasa Arab artinya pembela, teman dekat atau pemimpin. Dalam memaknai makna wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau waliullah. Songo artinya 9 dalam bahasa Jawa. Jadi Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Nah, 9 wali tersebut antara lain Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan seterusnya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, ini nanti yang sering keluar di ujian ya, buat yang di madrasah aliyah adalah nama asli para
Wali Songo ini. Nah, pertama Sunan Gresik, itu nama asli beliau Maulana Malik Ibrahim. Ya, kalau Raden Said itu Sunan Muria tadi ya. Kemudian Sunan Ampel nama beliau Raden Rahmatullah. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Kalijaga Raden Mas Syahid. Ya, Syahid. Oke, ini kita ikutin aja. Kalau di atas tadi ada Raden Said ya. Sunan Giri Raden Ainul Yakin. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kudus Raden Ja'far Sodik. Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Gunung Jati Raden Syarif Hidayatullah. Ya, Wali Songo ini beliau diterima di Nusantara ya, bukan hanya di Indonesia, di berbagai wilayah lain. Bahkan saya pernah ketemu teman saya waktu kuliah dulu, sama-sama di jurusan sejarah di Mesir, orang Thailand. Dia juga mengaku bahwa Wali Songo itu dakwanya sampai ke Thailand, dan bahkan dia memberikan kepada saya silsilah keluarganya yang masih bersambung kepada salah satu Wali Songo ini, yang akhirnya bersambung kepada Rasulullah ya. Selanjutnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, ini saya bicarakan tadi. Ya, jadi beliau ini masih ada keturunan dari Ali Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin ini sangat terkenal di kalangan Syiah ya, karena beliau ini adalah anak dari putri Raja Persia yang menikah dengan Sayyidina Husain ya, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian lahirlah Ali Zainal Abidin. Nah, jadi beliau ini Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim ini masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, selanjutnya, nah Sunan Maulana Malik Ibrahim ini di Gresik ya, bermukim di Gresik, dan beliau ini menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Beliau wafat 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di desa Gapura, kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Jadi Wali Songo yang paling tua, nah, itu disebut sebagai paling tua ya, adalah seorang Wali Songo bernama Maulana Malik Ibrahim. Jadi beliau ini adalah seorang tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babat ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik tahun 1371 Masehi. Oke. Kemudian wafatnya 1419 Masehi. Jadi beliau ini sudah lumayan kesini ya, lumayan modern lah. 1371 itu udah zamannya kerajaan Turki Utsman ya. Oke, selanjutnya Sunan Ampel dan Raden Rahmat atau Raden Rahmat ya. Raden Rahmat adalah cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperisi Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban, dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, yang kemudian masuk Islam, keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai pelosok Indonesia. Ya, kalau di buku kitab sebelumnya itu ada ajaran Molimo ya. Sunan Ampel itu memiliki ajaran Molimo. Molimo itu ada 5. Moh minum, tidak mabok. Moh medon, ya, tidak berzina. Moh maling, tidak maling. Mau apa lagi ya, ini saya udah agak lupa nih. Mau medon, mau maling, mau madat, ya pokoknya ada 5 larangan disebut mau 5. Tidak maling, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mabok. Satu lagi saya lupa ya, ada 5.
Oke, selanjutnya Sunan Bonang. Beliau ini nama lainnya Maulana Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Mahdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian kembalinya dari Pasai, beliau mendirikan pesantren di Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Mahdum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Mahdum Ibrahim mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan supaya sebagai usaha persuasi terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Nah, bonang ini kalau kita lihat secara bahasa ya, bonang itu artinya alat musik. Jadi beliau juga salah satu seniman dari para wali Songo. Nah, selanjutnya Sunan Kalijaga. Nama kecilnya Raden Sahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wiltikta, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga, menurut sebagian riwayat, berasal dari rangkaian Arab Kodizaka, yang berarti pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Kadizaka dengan Kalijaga, yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian dan kebersihan. Oh iya ya, Kodizaka ya, Kodizaka. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, di riwayat yang lain ya, salah satu murid saya itu pernah presentasi, dia mengatakan Kalijaga itu berasal dari kata kali jaga. Jadi beliau ini suka bersemedi di pinggir kali, maka disebut sebagai penjaga kali begitu ya. Ya, banyak sekali riwayat tentang sunan-sunan ini ya kalau Anda baca-baca nanti ya. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, abad ke-15. Nah, ini beliau salah satu raja ya. Raden Ainul Yakin, Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishak, murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin kecil di bawah asuhan seorang wanita kaya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tendes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta Surabaya milik Sunan Ampel. Nah, di sini ia bertemu dengan Sunan Ampel yang bernama dengan anak Sunan Ampel ya, yaitu Sunan Bonang bernama Maulana Mahdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan diri singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi yang dicapai inilah, Raden Paku juga dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Ya, Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16, makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Ya, jadi Sunan Giri ini beliau anak raja ya, bahkan Raden Paku, dan beliau dikatakan juga memiliki kerajaan. Kalau di sini disebut punya ilmu laduni ya, ilmu laduni itu ilmu yang dikembangkan oleh para wali Allah yang sudah dekat dengan Allah ya. Mereka biasanya memiliki karomah. Kalau kita baca kitab-kitab banyak sekali, misalkan di kitabnya biografi Abdul Qadir Jailani ya, beliau itu makan ayam, beliau bisa hidupkan kembali ayamnya. Ini seperti mukjizat ya, cuma dimiliki oleh orang-orang soleh, bukan nabi ya, tapi oleh orang-orang soleh yang disebut dengan karomah ya. Kalau Anda baca biografi Sayyidina Isa atau Nabi Isa Al-Masih ya, nah, itu di dalam kitab Tarikh Anbiya karyanya Al-Baghdadi, itu beliau bisa juga seperti itu ya. Jadi beliau itu Nabi Isa makan kambing nih, kambingnya dihidupkan lagi. Oh, jadi luar biasa kalau Nabi Isa itu ya, kalau kita baca mukjizat-mukjizatnya. Nah, itu ya, bisa dimiliki oleh orang soleh, salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani yang dalam riwayat yang sangat masyhur ya. Itu beliau makan ayam bisa beliau hidupkan lagi ayamnya. Nah, seperti itulah yang disebut karomah ya. Bisa jadi beliau Sunan Giri sudah memiliki hal seperti itu, tapi tidak dijelaskan di sini seperti apakah karomah beliau. Selanjutnya Sunan Derajat atau Raden Qasim.
Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim, disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu. Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Sunan Mayang Madu. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua bernama Dewi Chandrawati. Raden Qasim mempunyai 6 saudara seayah seibu, di antaranya Siti Syariat, istri Raden Usman Haji, Siti Mutmainnah, istri Raden Muhsin, Siti Sofia, istri Raden Ahmad, Sunan Malaka, dan Raden Maulana Makdum Ibrahim. Di samping itu, ia mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, ya, yaitu Dewi Murtasia, Dewi Murtasima, sedangkan istri Sunan Derajat yaitu Dewi Sofia, putri Sunan Gunung Jati. Oh, jadi beliau ini menantunya Sunan Gunung Jati, nanti Raja Cirebon, ya. Kemudian Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq, wafat 1550 Masehi. Sunan Kudus biasa juga dikenal sebagai Ja'far Shadiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji, sebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan jemaah haji atau amir. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam ilmunya. Ja'far Shadiq Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Tercatat detail dalam silsilah Ja'far Shadiq bin Raden Usman bin Haji Raja, Pendeta bin Ibrahim As-Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumadil Kubro bin Zaini Al-Husain bin Zaini Al-Kubro bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Said Husain bin Ali. Ya, ini nasab beliau nyambung kepada Sayyidina Husain, kepada Rasulullah SAW. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapatkan kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintah atau bupati, sekaligus pemimpin agama. Ya, Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di kompleks Masjid Menara Kudus. Iya, masih ada menaranya yang sangat bagus. Saya pernah mampir ke sana, ada saudara ya. Oh, bentar. Ini dia. Ya, nanti basah. Mohon maaf. Ya, selanjutnya Sunan Muria. Nah, atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Ini apa dah? Entar dah, sini dah. Nanti bahasa dah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto, dikenal dengan Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Ya, Sunan Muria ini beliau anaknya Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga. Jadi beliau ini termasuk bisa seni juga karena bapaknya juga salah satu seniman yang pintar, sering mengadakan pagelaran wayang ya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Sejarah Banten, Husein Jayaningrat menyatakan kedua nama, yaitu Fatahillah dan Nurullah, merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah, kemudian dikenal juga dengan Syekh Ibnu Maulana. Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Di sini dari Pasai ya, penguasaan Portugis dan Malaka. Penguasaan Portugis dan Malaka pada 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggono. Atas dukungan dari Sultan Trenggono, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim.
Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini pada tahun 1526, dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangan ini, Nurullah mengganti namanya Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan 80 tahun. Makamnya di kompleks pemakaman Wukir Saptapangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Ya, jadi di sini Syarif Hidayatullah itu beliau raja ya. Raja Cirebon, dan juga nanti kesultanannya itu melebar ke Banten. Jadi nanti yang di Banten itu adalah anak beliau namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, sebagian referensi juga mengatakan bahwa beliau ini, yang saya baca-baca juga ya, beliau ini keturunan dari Mesir ya. Jadi bapaknya itu orang dari Mesir, namanya Syarif Akbar. Kemudian nanti beliau ini menikah dengan anaknya Raja Pajajaran ya, Prabu Siliwangi. Maka lahirlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Maka karena itulah maka beliau nanti memiliki kekuasaan ya. Sebenarnya wilayah Cirebon ini bukan wilayahnya beliau. Tadinya beliau tinggal bersama saudaranya ya, salah satu putri dari salah satu anak dari Prabu Siliwangi, sampai kemudian nanti diserahkan kepada Sunan Gunung Jati ini. Tapi di sini ceritanya baru nih ya, saya juga baru baca lagi ini, ternyata memang ada sumber lain yang mengatakan beliau itu belajarnya di Samudra Pasai. Ya, kalau yang saya baca beliau itu besar di Mesir, kemudian setelah pulang baru beliau sudah dewasa ya, sudah besar, baru beliau ke tempat bibinya itu yang ada di Cirebon. Oke, bagaimana strategi dakwah? Maulana Malik Ibrahim pada awalnya menggunakan pendekatan kekeluargaan, menawarkan putrinya untuk diperisi Raja Majapahit. Upaya ini rupanya tidak berhasil ya, karena beliau belum sampai tujuan, rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Namun demikian, tantangan itu tidak menyurutkan tekad Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah dan mengislamkan kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Ya, di sanalah Maulana Ibrahim dipandang sebagai bapak spiritual Wali Songo. Ya, maka beliau dalam dakwahnya menggunakan sistem pendidikan atau pesantren. Sunan Ampel dalam tahap awal misi dakwahnya membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal, antara lain Sunan Bonang, Sunan Derajat, yang keduanya adalah putra-putranya sendiri, kemudian Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah, Sultan Demak, itu juga ternyata muridnya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai sultan pertama di Kesultanan Demak Bintoro. Pada akhirnya Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh Indonesia. Kesultanan Demak menjadi masjidnya ya, kegiatan masyarakat, pusat kegiatan masyarakat. Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1478, diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan Wali Songo. Selanjutnya Sunan Bonang, beliau ini sangat memperhatikan tradisi dan budaya. Saat itu masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang diambil ceritanya dari ajaran Hindu dan Buddha. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat, sehingga kita sekarang mengenal gamelan sekaten atau pengucapan masyarakat Jawa dengan syahadaten. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durma, sejenis macapat yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia fana. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan Suluk Bonang atau Primbon Sunan Bonang. Suluk atau primbon hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa gaya Jawa, namun menggunakan kalimat-kalimatnya banyak sekali dipengaruhi oleh bahasa Arab. Di antaranya karya lainnya adalah Sekar Damarwulan, Primbon Bonang 1 dan 2, dan Serat Ragul.
Ya, referensi lain mengatakan beliau juga mengarang tembang Tomboati ya, Sunan Bonang nih. Selanjutnya Sunan Kalijaga Raden Mas Syahid dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikir tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Nah, dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di satu daerah. Beliau senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Raden Mas Syahid dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati kepadanya. Mudah dicerna oleh semua kalangan, semulai rakyat bawah hingga kalangan atas bahkan penguasa. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang Islami yang khususnya bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan Sunan Kalijaga sebagai media penyebaran dakwah Islam. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan. Semula pembakaran kemenyan menjadi sarana dalam upaya penyembahan para dewa, tetapi Sunan Kalijaga fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan. Ketika seorang muslim berdoa, ya jadi pengharum boleh ya, pakai menyan. Dengan suasana ruangan yang harum itu diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk ya. Ya, kemenyan atau bukhur ya kalau bahasa Arabnya itu di Mesir juga sering dipakai ya, bukan hanya di Indonesia. Itu kan sebagai pengharum apa namanya? Supaya lebih kayak aromaterapi gitu ya. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni budaya, dan seni pahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku, yang artinya jagalah, kila artinya diucapkan, dan bila digabungkan maksudnya menjadi peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya, yang menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijaga melalui corak batik. Sunan Giri Raden Ainul Yakin mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam penyebaran dakwah Islam, dan mayoritas santrinya diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak diantaranya gula ganti, jamuran, jelungan, jor, cubdak-cubdak suang. Wah, hebat juga Sunan Giri berarti ya. Selanjutnya Sunan Derajat atau Raden Qasim melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Pedukuhan Derajat masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Dalam bidang kesenian beliau mengubah tembang Jawa, macapat pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat Pepali Pitu, ajaran 7 yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Pertama, mamangun resep tiasing sasama, kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, jeroning suko, kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira, hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ketiga, laksitaning subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan. Keempat, meper hardening pancadria, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Hening-hening henung, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Keenam, mulia guna panca waktu, kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Ketujuh, wenehono teken mawang wong kang wuto, berikan tongkat pada orang yang buta. Wenehono mangan marang wong kang luwe, berikan makan pada orang yang lapar. Wenehono busana marang wong kang wuda, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Wenehono ngiyup marang wong kang kudanan, berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Masya Allah ya. Sunan Kudus Raden Ja'far Shadiq
menjadi salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis, Palestina. Pada saat belajar di Baitul Maqdis, ia berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban. Berkat jasanya, Sunan Kudus diberi ijazah wilayah daerah kekuasaan di Palestina. Setelah pulang ke Jawa, ia mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549. Masjid inilah yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus, yang diambil dari nama sebuah kota di Palestina, yaitu Al-Quds. Sunan Kudus dalam pelaksanaan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending, Mas Kumbang, dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat muslim di Kudus. Larangan ini berbentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci. Sunan Muria Raden Umar Said. Raden Umar Said berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di daerah terpencil, dan bergaul dengan masyarakat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, maupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Terakhir, Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak, sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Muslim mengalami kekalahan yang sangat fatal, namun berikutnya ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Oleh sebagian sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern. Ketika itu, dengan bukti perkembangan Kesultanan Banten menjadi negara maju dan makmur mencapai puncaknya pada 1650 hingga 1680. Atas jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Peranan Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Ya, jadi dakwah Islam pada masa awal bertumpu pada usaha para pedagang secara perorangan. Namun ketika mereka telah berhasil masuk ke pemangku kebijakan, dakwah Islam berkembang sangat pesat. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam. Sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali sebagai penasihat dalam pemerintahan. Hal ini turut memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan agama Islam dan sekaligus kebudayaan di tanah Jawa. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya dalam pembangunan Masjid Agung Demak, ya, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Kudus, dan Masjid Agung Bait Rahman Aceh. Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan khazanah kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Lebih dari itu, kesentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Dalam bidang seni dan budaya, para wali ulama dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasarkan cerita Hindu, Ramayana, dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama, diolah dan diterjemahkan kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam untuk mengiringi pementasan wayang. Kita kenal gamelan dan gending. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan qasidah.
Bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam, diantaranya adalah ucapan salam pada kaum muslim yang dijumpai atau penggunaan dalam acara-acara resmi pemerintah. Misalnya presiden, jika kita ingin berbicara baik di dalam forum atau resmi atau tidak, selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan banyak lain sebagainya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan kalimat penting dan doa yang merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang lestari, misalkan ucapan Bismillah, Alhamdulillah. Demikian pula dalam bidang politik, ketika kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fil Ard atau Zillullah fil Ard. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintahan kerajaan Islam di Aceh Darussalam dan kerajaan Islam di Mataram. Teladan spiritual dan intelektual. Ya, jadi Wali Songo ini memberikan teladan yang sangat besar baik secara spiritual maupun intelektual. Antara lain kita bisa ambil di sini semangat yang tinggi dalam menyebarkan Islam, kemudian sikap keikhlasan ya, tanpa pamrih, tidak meminta upah ya, sikap keberanian para wali, kemudian semangat spiritual, kemampuan para wali dalam memahami situasi umat ya, jadi tidak melakukan pemaksaan. Kemudian cara kreatif ya dalam berdakwah. Selanjutnya Sunan Muria mencari daerah-daerah pedalaman, tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian sikap solidaritas ya, kepedulian para wali songo terhadap nasib rakyat. Kemudian sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja yang sangat membantu kesuksesan dakwah. Nah, selanjutnya hikmah. Setelah mempelajari materi tentang Wali Songo, kita dapat petik adalah ternyata dakwah itu membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan ya. Selanjutnya yang kedua, memurnikan niat dalam berdakwah. Ikhlas. Yang ketiga, selalu berperilaku sesuai ajaran Islam sebagai uswah umat. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.